Bismillahirrahmanirrahim, teman sahabat GM semuanya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ajalatus Sipak ila Makarimil Akhlak. Alhamdulillah sudah sampai di halaman di 22 apa 32 ini? 32 ya. 32. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hakikatut tawadhu'i. Ini adalah hakikat tawadhu. Sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang keutamaan tawadhu. Sekarang hakikatnya. At-tawadhu'u huwa diddul kibri. Tawadhu itu yaitu lawan takabur. Diddul kibri. Kibri itu takabur, membesarkan diri. Tawadhu itu mengecilkan diri kan. Kita menyatakan saya mah bukan apa-apa. Nah gitu. Wa khulasatuhu al-iqtida'u bi Rasulillah. Bermula kesimpulannya tawadhu atau intinya tawadhu, khulasah intinya tawadhu itu al-iqtida'u, mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adatihi, dalam adat-adatnya Nabi, dalam kebiasaan Nabi sehari-hari. Nabi tawadhu orangnya. Faqad kana, maka sungguh adalah ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu mata'ahu minasauqi, membawa ianya Nabi akan barangnya dari pasar. Nabi membawa sendiri barangnya. Kan ada orang yang habis belanja malu bawa dagangan ya. Nabi enggak. Wayaqulu, dan Nabi berkata, sahibu syai'i ahaku bi syai'ihi ayyahmilahu. Nabi berkata, pemilik sesuatu itu ahaku, lebih berhak, bi syai'ihi, dengan sesuatunya. Lebih berhak dengan sesuatunya, ayyahmilahu, bahwa membawa ia akannya sesuatu. Pemilik sesuatu lebih layak, lebih pantas untuk membawanya. Jangan minta tolong kepada orang. Illa ayyakuna dha'ifan. Kecuali bahwa ada ayahnya seorang itu lemah. Ya'jizu anhu, lemah. Kecuali ada ayahnya seorang itu dha'if. Dha'if ya'jizu, yang lemah ya darinya membawa sesuatu. Jadi ya'jizu lemah, ajuz. Keinginan untuk membawa ada, tapi kekuatan nggak cukup. Namanya ajiz, lemah ya. Beda lagi dengan kasal. Kasal malas, kemampuan ada tapi nggak mau, itu namanya kaslan. Kecuali ada ya seorang itu dhaif, ya'jizu anhu, lemah ya darinya membawa. Fayu'inuhu alaihi akhuhul muslimu, maka membantu akannya seorang di atasnya membawa sesuatu oleh saudaranya yang muslim, baru boleh minta tolong kepada orang lain. Rawahu Tabrani. Wa yaqulu, dan berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamila sul'atahu faqad bari'a minal kibri. Barang siapa yang membawa ia sil'atahu, barang dagangannya atau barang belanjaannya, barang siapa yang membawa ia akan barangnya sendiri, faqad bari'a, maka sungguh lepas ia dari kibri. Nah, sudah enggak takabur. Enggak takabur di bidang itu, mungkin di bidang lain lagi nanti. Rawahul Baihaqi. Wa kana min tawadhu'i, adalah sebahagian dari tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala baitahu, bila masuk ianya Nabi ke rumahnya, bila Nabi masuk ke rumahnya, yashtaghilu bi khidmati ahlihi, sibuk ianya Nabi dengan melayani keluarganya, Nabi juga melakukan kegiatan-kegiatan rumahan ya, hatta yakhruja, hingga keluar ianya Nabi. Walam yamtali qad shiba'an, tidak pernah penuh ianya Nabi sama sekali, shiba'an nisbah kenyang. Nabi enggak pernah kenyang, masyaallah. Walam yabussa ila ahadin syakwa, walam yabussa, tidak menyebarkan ianya Nabi kepada seorang pun syakwa, akan keluhannya. Syakwa itu keluh. Jadi para nabi itu mengeluh kepada Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah, kata Nabi Yaqub. Beliau mengadukan keluhannya, kegundahannya kepada Allah. Nabi kita juga sama. Walam yabusa, tidak menyampaikan, tidak menyebarkan ya ilahadin kepada siapapun syakwa, keluhannya. Yahtamilul jafa, menanggung ianya Nabi akan jafa, penyepilian. Ketika Nabi disepilikan orang, Nabi menerima, kadang nggak membalas Nabi, seperti sering kita dengar kan, ada kan Nabi dipegang kerah baju Nabi sampai berbekas di leher Nabi, karena Nabi sedang berdakwah kan. Memang akhlak para dai harus begitu. Yahtamilul jafa, menanggung ya Nabi akan disepelekan. Wa ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih,
memaafkan ya Nabi dari dosa, dari kesalahan idza kana, bila ada ianya kesalahan itu fi haqqihi pada haknya Nabi, wasababihi dan pada sebabnya Nabi. Ini pada sebab ini rada aneh dikit ya. Kalau pada hak Nabi saya paham. Nabi suka memaafkan dosa apabila itu berkaitan dengan hak Nabi dilanggar, Nabi mudah memaafkan. Bahkan sehingga Allah yang menegur orang lain agar menjaga hak Nabi. Ketika orang-orang memanggil Nabi dengan suara keras, Nabi nggak protes, tapi Allah menurunkan firman-Nya, la tarfa'u aswatakum faqasid sautin Nabi kan? Jangan membesarkan suara di depan Nabi. Jangan manggil Nabi seperti manggil teman. Kalau bagi Nabi nggak biasa aja, nggak apa-apa. Nabi menerima, tapi Allah yang mengajarkan kaum muslimin agar menghormati Nabi. Begitu tawaduknya Nabi. Memaafkan ya Nabi dari dosa, idza kana bila ada yang dosa fi haqqihi pada haknya Nabi, wasababihi atau pada sebabnya Nabi. Maknanya berkaitan dengan Nabi, nggak berkaitan dengan Allah dan agama Allah. Fa idza udhi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Maka apabila disia-siakan akan hak Allah dilanggar, agama Allah dirusak. Fa idza udhi'a haqqullah, bila disia-siakan akan hak Allah, lam yakum ahadun, niscaya tidak bisa bangun, tidak bisa tegak oleh seorang pun li ghadabihi bagi marahnya Nabi ya. Nggak ada yang bisa menghalangi marah Nabi ketika hak Allah dilanggar. Idza da'ahul miskinu ajabahu, bila mengundang akannya Nabi oleh orang miskin, ajabahu, menerima ianya Nabi akannya undangan, ijabatan muajilatan, akan ijabah yang segera Nabi datang. Wahwal abu syafiqu bil yatimi wal armalati, dianya Nabi itu seorang bapak yang penyayang terhadap anak yatim, wal armalati dan terhadap para janda. Nabi sangat peduli sekali. Wa kana min tawadhu'ihi, adalah sebahagian dari tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, annahu yujalisul fuqara'a, bahwa Nabi itu duduk ia bersama orang fakir, enggak milih-milih teman. Wa yuwakilul masakina, yuwakilu makan ya Nabi al masakina bersama orang miskin. Yuwakilu saling makan ianya Nabi bersama orang miskin. Wa yaqulu fi du'aihi, berkata ianya Nabi dalam doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarati. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau akan bisa melakukan banyak kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan segala kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang miskin. Ini doa Nabi memang seperti itu. Ini Nabi pengen mengajarkan umatnya supaya kita meneladani Nabi. Wa yaqulu, Nabi berkata, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kita takut miskin, insyaallah Nabi berdoa agar hidup dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku ya Allah dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi dzumratil masakini, kumpulkan olehmu ya Allah akan aku dalam kelompok zumrah, kelompok kalangan orang-orang miskin. Rawahul Hakimu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Hakim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu 'alal ardi, adalah Nabi alaihissalam itu makannya Nabi di atas bumi. Nabi enggak pakai meja makan. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, aqulu kama ya'kulul abdu. Aqulu fi'il mudhari' ke-13, aku makan sebagaimana makan oleh seorang hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, aku duduk sebagaimana duduklah oleh hamba. Nabi kalau makan duduknya katanya kakinya sebelah diangkat ya, biar kehimpit perutnya, sehingga Nabi nggak banyak makan. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban wa ghairuhu, dan oleh lainnya Ibnu Hibban. Nggak bisa baca pakai laptop nih, baca pakai HP sementara. Wa kana ya'kulu ma wajada, ada ianya Nabi itu, wa ya'kulu makan ya Nabi ma wajada, akan apa yang ia dapatkan. Makan. Wa kana ada ya Nabi itu ya'kulu makan ya Nabi ma wajada, akan apa yang Nabi dapatkan. Wa yalbasu ma wajada, memakai ya Nabi akan apa yang mendapatkan ya Nabi. Artinya makanan Nabi apa adanya, enggak protes kan, apa yang ada. Pakaian juga ala kadar. Wa ya'sibu batnahu bil hajari minal ju'. Wa ya'sibu memperban, mengikat. Asobah perban.
Wa yasibu mengikat ya Nabi batnahu akan perutnya bil hajari dengan batu minal ju' karena lapar. Jadi perut Nabi mengganjal. Nabi kadang mengganjal perut. Masya Allah. Supaya nggak masuk angin. Supaya nggak kembung karena kurang makan. Ya, karena Nabi lebih mengutamakan orang lain. Wa yamuru alaihi syahrani la yuqadu fi baitihi narun. Wa yamuru melalui. Yamuru lewat kepadanya Nabi oleh syahrani 2 bulan. La yuqadu yang tidak dinyalakan fi baitihi di rumahnya Nabi narun akan api. Kadang 2 bulan Nabi nggak masak. Makan apa ada. Makan kurma, makan apa ada. Apa yang nggak perlu dimasak. Artinya nggak ada daging. Kalau daging kan harus dimasak nih. Kadang 2 bulan Nabi nggak makan daging. Bagi orang Arab aneh nggak makan daging kan, karena makanan mereka itu. Bagi kita di Indonesia ini biasa, kadang setahun sekali makan daging. Kita banyak makan yang lain, sayuran segala macam. Ya, cuma di sini kenapa? Wa yamurru alaihi, lewat di atasnya Nabi syahrani 2 bulan. La yuqadu fi baitihi narun, tidak dinyalakan di rumahnya Nabi akan api. Kenapa tidak dinyalakan? Iktifaan bil aswadain, karena mencukupkan dengan 2 yang hitam. Mana 2 yang hitam? Al-ma'i wat tamari. Air putih dan tamar. Kadang itu aja Nabi makan. Wa mata walam yashba salah satu ayamin mutatabi'atan min khubzi burrin. Dan meninggal ya Nabi walam yashba, dan tidak pernah kenyang ya Nabi salah satu ayamin 3 hari mutatabi'atan, 3 hari berturut-turut min khubzi burrin, dari roti gandum. Sampai Nabi meninggal nggak pernah kenyang berturut-turut. Nah, kalau hari ini makan, besok kadang kurang. Nah itu kelihatannya begitu kan. Tidak kenyang dalam 3 hari berturut-turut dari roti. Enggak. Artinya kehidupan Nabi benar-benar di bawah sederhana. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan ini oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita hidup sempit, kurang beras, biasa aja kan. Nabi sudah melewatinya. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi fi kulli hinin. Selawat Allah, salam dari Allah senantiasa tercurah kepada Nabi, kepada keluarganya, fi kulli hinin, di setiap waktu, abadan, selama-lama, adada ni'amillahi wa afdali, sebanyak nikmat Allah dan sebanyak karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang judul baru, at-tawadhu'u lil mutawadhi'in. Tawadhu untuk orang yang tawadhu. Nah, jadi anjuran tawadhu ternyata enggak untuk semua orang. Sering kita dengar ceramah kan? Takabur kepada orang yang takabur itu sedekah katanya, imbal ya, imbang. Ini dalam kitab ini juga judulnya tawadhu untuk orang yang tawadhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumul mutawadhi'in min ummati fatawadhu lahum." Apabila kalian melihat akan orang-orang yang tawadhu dari umatku, fatawadhu, maka tawadhu'lah kalian untuk mereka. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Bila engkau melihat akan orang-orang yang takabur, maka takaburlah kamu di atas mereka. Fa inna dzalika lahum mazallatun wa sigharu. Ya, mazallatun wa sighar. Karena demikian untuk mereka itu mazallah, kehinaan, wa sigharun, dan mengecilkan. Maknanya takabur kepada orang takabur itu sebagai balasan untuk menghinakan mereka. Fa inna dzalika lahum, karena demikian untuk mereka itu mazallah, untuk satu kehinaan, wasigharun, dan satu pengecilan. Zakarahu fil Ihya, menyebutkan oleh Imam Ghazali akan ini dalam kitab Ihya. Kemudian ini tawadhu'ul mu'min lil mu'minin, bermula tawadhu orang beriman. Nah, kita jadikan mubtada aja. Tawadhu'ul mu'minin, tawadhu'ul mu'mini lil mu'minin, bermula tawadhu'nya orang yang beriman itu untuk orang yang beriman. Jadi orang beriman dianjurkan tawadhu ya sesama orang beriman. Siyama man kana asanna minhu, lebih-lebih lagi orang yang ada ia itu lebih tua darinya. Nah, kita anak muda tawadhu kepada orang tua kan? Au kana aliman, atau ada ia nyaman, itu aliman orang yang alim, au amiran, atau pemimpin adilan yang adil. Nah, kita pantas tawadhu. Au qariban apa maknanya? Ada ia itu seorang yang alim atau seorang pemimpin yang adil, au qariban, atau kerabat kita.
Mudah-mudahan begitu, karena pendek banget ini tagnya. Apa ada yang hilang? Apa amir yang adil atau mendekati adil? Apa kariban atah pada adilan? Kalau atah pada adilan maknanya seorang pemimpin yang adil atau yang mirip-mirip adil lah. Walaupun nggak adil banget. Susah juga cari pemimpin yang adil banget ya. At-tawadhu'u lil mu'mini huwa tawadhu'un lillah. Tawadhu untuk orang beriman itu maknanya tawadhu untuk Allah. Wa ijlalun lahu, dan memuliakan baginya Allah. Tawadhu untuk orang beriman maknanya kita bertawadhu untuk Allah. Karena orang beriman itu makhluk Allah ya. Walaupun semua juga makhluk Allah. Siyamat tawadhu'u lil alimi, lebih-lebih lagi itu bertawadhu untuk orang alim. Wasyaibi, dan untuk orang yang tua. Syaib ini orang yang tua, orang yang sudah beruban dalam Islam, sudah lama masuk Islam. Siyamat tawadhu'u lil alimi wasyaibi, lebih-lebih tawadhu untuk orang alim dan untuk orang yang sudah tua beruban. Wasultanil adil, lebih-lebih lagi tawadhu untuk orang alim, asyaibi untuk orang tua, wasultanil adili, dan penguasa yang adil. Qala alaihi salam, qala alaihi wa alihi assalatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ijlalillahi ikramu dzisyaibatil muslim. Sesungguhnya sebahagian dari memuliakan Allah itu ikramu, memuliakan dzisyaibah, memuliakan orang yang memiliki uban, al-muslimi, yang muslim. Maknanya orang yang sudah tua dalam Islam, namanya dzisyaibatil muslim. Sebahagian dari memuliakan Allah itu ikramu dzisyaibati, memuliakan orang yang beruban, yang muslim. Wahamilil Quran, memuliakan orang yang membawa Quran, para ulama. Ghairil ghali fihi, ghairil ghali fihi, yang tidak berlebihan ya. Ghairil ghali, yang tidak berlebihan ya dalamnya memuliakan. Walal jafi anhu, dan tidak pula yang menyepelekan darinya dzisyaibah, dan darinya hamilil Quran. Ya, itu begitu maknanya. Sungguhnya sebahagian dari memuliakan Allah itu ikramu, memuliakan dzisyaibah, orang yang sudah beruban, yang muslim. Hamilil Quran, yang membawa Quran. Ghairil ghali, yang tidak berlebihan dalamnya memuliakan. Walal jafi, dan tidak pula yang menyepelekan darinya. Wa ikramu dzisultanil muqsiti, dan memuliakan yang memiliki kekuasaan al-muqsiti, lagi yang adil. Rawahu Abu Daud. Nah, itu penguasa yang yang adil. Benar nggak begitu maknanya? Ini rada muskil dikit. Iya, kayaknya benar ya maknanya. Mudah-mudahan benar ya. Oh gini, ini anhu kembali ke penghafal Quran. Jadi gini, tadi inna min ijlalillah, sebahagian dari memuliakan Allah, ikramu dzisyaibah, memuliakan orang yang tua, yang muslim. Wahamilil Quran, orang yang membawa Quran, yang menghafal Quran, atau yang paham Quran. Ghairil ghali, yang tidak berlebih-lebihan dalamnya Quran. Tidak berlebihan maknanya dia tidak melanggar aturan Quran ya. Walal jafi, dan tidak pula yang menyepelekan dari Quran. Ada yang menghafal Quran tapi menyepelekan Quran. Nah, semacam yang membaca Quran secara aneh-aneh yang dilarang itu. Jadi kembali ke dhamir fihi, kembali ke Quran. Jadi ghairil ghali itu naat kepada hamilil Quran, ghairil ghali, yang tidak berlebihan dalamnya Quran, berlebihan sampai melanggar hak Quran. Walal jafi, tidak pula menyepelekan darinya Quran. Nah, seorang alim yang paham Quran tapi tidak menyepelekan ajaran Allah. Wa ikramu dzisultanil muqsid, dan memuliakan orang yang memiliki kekuasaan lagi yang adil. Muqsid naat kepada sultan. Rawahu Abu Daudah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yujilla kabirana.
tidaklah dari kami itu orang-orang lam yujilla yang tidak memuliakan ya kabirana, orang yang tua di antara kita. Wa yarham, dan tidak menyayangi ya saghirana, akan anak kecil di antara kita. Wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak tahu, ya'rif tidak tahu kepada lam yujil. Bukanlah golongan kita itu orang-orang lam ya'rif yang tidak tahu ya li alimina, bagi orang alim di antara kita haqqahu, akan haknya. Enggak tahu hak orang alim, enggak memuliakan orang tua, enggak sayang kepada anak kecil, bukan golongan Nabi. Rawahu Ahmad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqu kabiril ukhuwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladi. Bermula hak orang besar. Haqqu kabiril ukhuwah. Hak orang yang besar dari persaudaraan atas yang kecil dari mereka itu ka haqqil walid, seperti hak ayah atas anaknya. Nah, rawahul Baihaqi. Hadza Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ya'khudhu bi ruqabi dabbati Zaid bin Thabit. Bermula ini, siapa ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ya'khudhu, memegang ya, bi ruqabi dabbatin, dengan tali kekang kudanya Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit berada di atas kuda, Ibnu Abbas sahabat Nabi juga tawadhu kan, memegang tali kekang kuda, diseretnya. Wa qala, dan Ibnu Abbas berkata, hakadza amarana an naf'ala bil ulama. Beliau berkata, hakadza, demikian inilah memerintahkan akan kami, ya demikianlah umirna ya. Qala hakadza, demikianlah umirna, kami diperintahkan, yang memerintahkan maksudnya Nabi, an naf'ala bil ulama'i, bahwa kami memperbuat terhadap para ulama. Faqabbala Zaidun yada bin Abbas, ini saling membalas nih, saling memuliakan. Faqabbala, maka mengecup oleh Zaid yada bin Abbas, akan tangan Ibni Abbas. Waqala, Zaid berkata, hakadza umirna, demikianlah kami diperintahkan, an naf'ala bi ali baiti nabina, dengan keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim. At-tawadhu'u lil aghniyai li ghinahum. Ini judulnya tawadhu untuk orang kaya karena kekayaan mereka, terlarang ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la'anallahu azza wa jalla faqiran tawadhu'a li ghaniyyin min ajli malih. Melaknat oleh Allah azza wa jalla seorang fakir yang tawadhu ia bagi orang kaya karena hartanya. Kalau karena ilmunya, kesalehannya enggak apa-apa. Man fa'ala dzalika minhum faqad zahaba sulusa dinih. Barang siapa yang memperbuat ia akan demikian dari mereka, orang fakir tadi, faqad zahaba, sungguh telah hilanglah oleh sulusa, 2/3 dinihi, dari agamanya, tinggal 1/3. Intaha, diambil dari kitab Kanzul Ummal Anid Dailami. Ya, titik sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.